Arak Bali merupakan salah satu produk terkenal dari petani Bali. Namun sejak lama arak Bali ini tidak bisa diberdayakan sebagai sumber perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Karena berlakunya kebijakan nasional, ada peraturannya yang mengatur bahwa arak Bali masuk dalam daftar negatif investasi sebagai minuman beralkohol, sehingga tidak bisa diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat petani di Bali. Padahal Bali merupakan destinasi wisata utama dunia. Para wisatawan mancanegara itu senang dengan minuman beralkohol, yang selama dia berkunjung di Bali itu terbiasa minuman yang mengandung alkohol. 80% lebih minuman beralkohol di Indonesia itu berada di Bali karena pariwisata di Bali itu sangat tinggi kunjungan wisatawannya. Jadi karena itu ini merupakan pasar yang tersedia. Kita memiliki produk arak Bali yang kualitasnya tidak kalah dengan minuman beralkohol dari luar seperti sake Jepang, soju Korea, whisky Eropa. Tapi arak Bali tidak bisa disuplai di hotel. Sementara minuman beralkohol yang dari luar, yang impor itu dibebaskan masuk. Lantas menurut Kijang ini suatu ketidakadilan. Masa yang diproduksi oleh rakyat sendiri, yang tumbuh di tanahnya Bali sendiri, dihasilkan secara tradisional oleh petani arak Bali sendiri, tidak boleh diberdayakan, padahal itu merupakan produk yang sangat bagus. Sementara minuman beralkohol dari luar diimpor itu bebas. Ini betul-betul ketidakadilan yang betul-betul merugikan posisi kita di Bali ini. Oleh karena itu, Kijang berjuang begitu nanti menjadi gubernur, mengajukan surat kepada Bapak Presiden untuk merevisi peraturan Presiden yang mencantumkan arak Bali sebagai daftar negatif investasi. Dan langsung kami mendapat respon, kemudian kami di Bali diberikan masukan untuk membuat peraturan lokal. Kijang buat peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali yang mulai diberlakukan pada bulan Februari tahun 2020. Dengan adanya peraturan Gubernur Bali ini, maka para pengrajin arak kita di Bali sekarang sudah nyaman, aman untuk berproduksi dan tingkat kesehatannya meningkat. Karena begitu peraturan gubernur ini diberlakukan, ternyata mendapat respon cepat dari para petani kita, pelaku usaha kita yang mengolah arak dari arak yang dihasilkan oleh petani, diolah menjadi produk-produk yang berkelas dengan branding dan kemasan khusus seperti yang ada di rak yang saya tampilkan ini. Seperti produk arak yang Kijang tampilkan di rak ini. Ini sekarang produknya sudah mencapai 52. Pada saat yang terakhir 2023 itu baru mencapai 44 produk. Sekarang sudah 52 produk totalnya. Luar biasa. Ini semua dihasilkan oleh para pelaku UMKM kita di Bali. Dan dengan demikian arak Bali ini sekarang itu sudah betul-betul digunakan oleh masyarakat, diatur, dan juga hotel restoran sekarang sudah banyak menggunakan produk arak Bali ini. Sekarang semuanya ini, produk ininya arak Bali ini itu sudah mendapat izin dari Badan POM, kemudian mendapat pita cukai, sehingga tidak saja digunakan di Bali tapi juga bisa diekspor. Sekarang hotel-hotel di Bali kebanyakan sudah koktailnya menggunakan bahan baku arak karena ternyata taste-nya lebih bagus, lebih kuat daripada minuman beralkohol yang lain. Jadi ini luar biasa. Sekarang petani kita dengan adanya produk-produk ini, petani kita yang memproduksi arak itu sudah meningkat kesehatannya. Karena dulu sebelum berlaku peraturan gubernur ini, 1 jirigen arak 30 liter harganya 300.000. Setelah diberlakukan peraturan gubernur ini, harganya menjadi 650.000. Dan
pengrajin olahan arak Bali itu sekarang sangat berkembang. Dia berdagang ini karena sudah mendapat izin POM, pita cukai, dia bisa ekspor ke luar negeri. Luar biasa. Bahkan ada ramuan kopi arak secara khusus, terinspirasi dari kebiasaan saya mengendorse minum kopi tanpa gula pakai arak. Sekarang itu menjadi produk, yaitu Arabica sama Barista. Itu kopi arak yang diproduksi terinspirasi dari kebiasaan kita minum kopi arak tanpa gula. Ini luar biasa. Buat Kijang adalah ini merupakan satu kebahagiaan dan kebanggaan karena para petani kita dapat bekerja dengan nyaman, aman sekarang memproduksi arak dan memperdagangkannya, sehingga pendapatannya meningkat, ekonominya meningkat. Begitu juga UMKM kita berkembang. Sekarang minuman arak ini tidak kalah dengan minuman soju dari Korea, sake Jepang, whisky Eropa. Bahkan ini memenuhi syarat untuk menjadi minuman spirit ke-7 dunia. Luar biasa ini. Dulu dilarang, sekarang sudah bisa diperdagangkan. Di awal kebijakan Kijang memperlakukan penggunaan arak Bali ini, produksi arak Bali ini, Kijang terus dibully di media sosial. Kijang tidak apa-apa dibully, karena Kijang meyakini bahwa produk ini betul-betul menghidupkan ekonomi kerakyatan, memperkuat basis perekonomian masyarakat Bali. Karena itu tidak masalah Kijang dibully, karena masyarakat mendapat manfaat besar dari kebijakan ini.